Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku yang soleh-solehah? Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Buya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, yaitu Buya akan membahas mengenai tata cara bersuci. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya anak muslim itu harus senantiasa suci ya. Artinya harus tahu bagaimana cara bersuci. Nah, dalam agama Islam dikenal bahwa tata cara bersuci itu yaitu ada dua. Yang pertama yaitu dengan mandi, yang kedua yaitu dengan istinja. Nah, mandi itu lebih dikenal seperti kita setelah main atau mau berangkat ke sekolah. Artinya kita sudah suci dari hadas besar. Nah, persiapkan dulu apa yang diperlukan ketika mandi, yaitu seperti air bersih, sabun, sampo, dan handuk sebelum mandi. Pastikan air cukup untuk dipakai mandi. Nah, jadi jangan sampai anakku yang soleh-soleha ini mandi dengan air yang kotor. Nah, itu tidak suci namanya. Kemudian saat mandi basahi tubuhmu. Ya, ketika mandi itu jangan setengah-setengah, tapi mandinya itu menyeluruh ya, dari rambut sampai ujung kaki. Kemudian digosok-gosok memakai sabun. Agar apa? Agar kotoran yang di dalam tubuh kita itu lepas atau tubuhnya itu menjadi bersih. Kemudian bilaslah dengan air yang cukup. Ya, jangan sampai ketika kita mandi kekurangan airnya. Nah, pasti bingung kalau kekurangan air, kemana kita akan mencari air? Makanya sebelum mandi itu pastikan airnya cukup. Lebih enak kalau di rumah kita itu sudah ada air tersedia, misalkan air pam, air sumur dan sebagainya. Tapi di negeri orang ataupun di daerah yang lain di Indonesia masih ada keluarga yang memang sangat membutuhkan air. Artinya dalam penggunaan airnya pun itu sangat terbatas. Nah, yang kedua tata cara bersuci yaitu istinja. Istinja yaitu bersuci setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Bagaimana cara kamu bersuci? Yaitu setelah buang air, basuhlah kubul dan dubur dengan air yang bersih. Ulangi sampai 3 kali. Nah, biasanya kalau kita kencing, pasti kita akan membersihkan yaitu kubul kita. Ya, dibersihkan sebanyak 3 kali. Kemudian buang air besar pun dibersihkan. Jangan sampai tidak bersuci. Kalau tidak bersuci, berarti kita pun akan melaksanakan sholatnya, itu tidak akan diterima. Artinya tubuh kita itu masih kotor. Nah, diulangi 3 kali. Seperti kita berwudu ya. Membasuh muka 3 kali, mencuci tangan 3 kali. Nah, itu ketika mencuci kubul dan dubur pun, kita itu harus mengulanginya sebanyak 3 kali. Agar apa? Agar bau kotoran hilang, kemudian kuman mati, kemudian memakai sabun agar lebih wangi. Nah, jangan sampai jorok ya. Ketika sudah buang air kecil atau besar kita masih jorok. Nah, itu. Nah, silakan baca halaman 68 sampai 69. Di sana itu ada ya. Nah, kemudian membiasakan hidup bersih. Bersih badan, bersih pakaian, kemudian bersih barang-barang, bersih tempat ya. Bersih badan yaitu dengan cara kita senantiasa rutin mandi ya. Mandi yaitu sehari 2 kali, baik pagi ataupun sore. Kemudian jangan lupa menggosok gigi, barangkali ada kotoran-kotoran yang masih menempel. Kemudian biasakan mencuci tangan ya setelah bermain. Jadi jangan sampai ketika main kemudian langsung makan. Lihat dulu
tangan kita itu sudah bersih atau bukan. Kita bersihkan dulu, cuci tangan memakai sabun. Kemudian biasakan memotong kuku yang panjang. Jangan sampai di dalam tangan kita ini masih terdapat kotoran-kotoran yang menempel di kuku kita. Nah, kalau tidak dibersihkan itu akan menjadi sarang penyakit. Nah, selanjutnya yaitu bersih pakaian. Pakaiannya bersih, tidak kotor ya. Kalau pakaiannya bersih, tentunya akan terlihat cantik, akan terlihat ganteng, akan terlihat wangi juga ya. Mau tidak pakaian kita bau? Mau tidak pakaian kita kotor dan sebagainya? Pasti akan malu ya di depan teman-teman. Baju kita itu misalkan kotor habis bermain, kemudian teman-teman datang ke rumah kita, tentunya kita akan malu. Ih, ternyata jorok ya, seperti itu. Kemudian bersih barang-barang. Bersih barang-barang harus dijaga kebersihannya. Alat makan harus bersih, alat minum juga harus bersih. Kemudian buku pelajaran pun harus bersih. Jangan sampai, awas, buku pelajaran tidak boleh dicoret-coret ya, harus bersih. Kemudian meja belajar harus bersih. Kemudian sepatu harus bersih. Apalagi ya, barang-barang kita, barang-barang yang senantiasa kita pakai itu harus bersih. Kemudian bersih tempat. Bersih tempat, kamar di rumah harus bersih, selalu disapu. Kemudian apalagi WC harus bersih. Rumah harus dijaga kebersihannya, menyapu lantai setiap hari. Ya, bantu orang tua kalian. Kemudian yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu contoh perbuatan yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan tempat tinggal kita. Nah, jadi ada 4. Yang pertama, bersih badan. Yang kedua, bersih pakaian. Yang ketiga, bersih barang-barang. Dan yang keempat adalah bersih tempat. Nah, silakan baca halaman 70 di buku PAI kalian ya. Nah, itu. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kalian memahami apa yang Buya sampaikan. Jadi silahkan baca saja. Semoga kalian paham, karena hidup bersih itu merupakan bagian terpenting dalam hidup kita. Nah, sebagai manusia yang mengaku Islam, tentunya harus senantiasa membersihkan diri dari berbagai macam hal. Baik itu bersih diri, bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat, atau bersih barang-barang. Nah, itu saja barangkali yang bisa Buya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.